Assalamualaikum sahabat beriman. Kami doakan semoga kalian diberikan kesehatan dan lancar segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah yang menarik tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat cahaya kenabian sedang bersinar di kota Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menjelang usia muda. Ia memiliki perasaan yang lembut dan amat berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Meski pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas masih berusia 17 tahun, namun ia sudah berpikiran dewasa dan bijak layaknya orang tua. Ia tidak tertarik dengan senda gurau yang biasa dilakukan anak seumurannya. Akan tetapi, ia malah tertarik dengan mempersiapkan anak panah, memperbaiki busur panah, dan berlatih memanah seolah ia tengah mempersiapkan diri untuk sebuah masalah besar. Dalam kondisi sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memuliakan semua manusia dengan tangan yang lembut ini. Dan ternyata tangan tersebut adalah tangan penghulu semua makhluk, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah Sa'ad bin Abi Waqqas memenuhi panggilan petunjuk dan kebenaran, sehingga ia menjadi orang ketiga atau keempat yang masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gembira dengan Islamnya Sa'ad, karena dalam diri Sa'ad ada tanda-tanda kecerdasan dan kegagahan yang menandakan bahwa bulan sabit ini sebentar lagi akan menjadi purnama. Lebih dari itu, Sa'ad adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ia berasal dari Bani Duhrah. Sedangkan Bani Duhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah amat bangga dengan hubungan kerabat ini. Akan tetapi keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas tidaklah berjalan dengan mudah dan tenang. Pemuda yang beriman ini merasakan ujian terberat dan paling keras. Sa'ad mengatakan, 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi seolah aku tenggelam dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat. Saat aku sedang berusaha selamat dari gelombang kegelapan tersebut, lalu ada sebuah bulan yang menerangiku dan aku mengikutinya. Aku melihat ada segerombolan orang yang telah mendahuluiku jalan menuju bulan tersebut. Aku melihat Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Aku bertanya kepada mereka, sejak kapan kalian berada di sini? Mereka menjawab, sejak 1 jam yang lalu. Begitu siang menjelang, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyiarkan Islam. Aku mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atas diriku. Dengan sebab tersebut, ia hendak mengeluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya. Lalu aku mendatanginya dengan segera. Aku pun masuk Islam dan tidak ada yang mendahuluiku masuk Islam selain orang-orang yang aku lihat dalam mimpiku. Kemudian Sa'ad melanjutkan kisah keislamannya. Ia berkata, begitu ibuku mendengar bahwa aku telah masuk Islam, ia langsung marah dan aku adalah anak yang amat berbakti kepadanya dan amat mencintainya. Ibuku datang menemuiku dan berkata, wahai Sa'ad, agama apakah yang telah kau anut dan telah memalingkan kamu dari agama ibu dan bapakmu? Demi Tuhan, jika engkau tidak meninggalkan agama barumu itu, maka aku tidak akan makan dan minum sehingga aku mati. Sehingga hatimu akan bersedih karenaku dan engkau akan menyesali tindakanmu itu. Dan manusia karenanya akan mencibirmu untuk selamanya. Aku lalu berkata, jangan engkau lakukan itu wahai ibunda tercinta. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena alasan apapun. Ia pun lalu melakukan janjinya. Ia tidak mau makan dan minum. Ia terus melakukan hal itu berhari-hari, tidak makan dan tidak minum. Badannya menjadi kurus, tulang punggungnya menjadi bengkok, dan kekuatannya menurun drastis. Aku selalu mendatanginya dari waktu ke waktu untuk memintanya agar mau memakan sedikit makanan atau meminum sedikit minuman. Ia menolak permintaanku dengan keras. Ia masih bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga mati, atau aku harus meninggalkan agamaku. Pada saat itu aku katakan padanya, wahai ibunda tercinta,
Meski aku begitu mencintaimu, namun cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya lebih besar lagi. Demi Allah, jika engkau memiliki 1000 nyawa, lalu satu persatu nyawamu itu keluar dari tubuhmu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini demi apapun juga. Begitu ia melihat kesungguhanku, ia mau makan dan minum dengan hati yang kesal. Pada saat perang Uhud, saat pendirian pasukan muslimin mulai goyah dan berpisah dari barisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tersisa sedikit saja yang bersama beliau, yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan busur panahnya. Tidak satu pun anak panah yang dilesatkan kecuali memakan seorang korban dari pihak kaum musyrikin. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'ad melesatkan anak panahnya dengan cara ini, Rasulullah lalu memberikan semangat kepadanya dengan bersabda, "Panah mereka wahai Sa'ad, panah mereka demi ayah dan ibumu." Maka dengan motivasi Rasulullah, Sa'ad berbangga hati selama hidupnya seraya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggabungkan kedua orang tua dari seseorang saat bersumpah kecuali kepadaku saja. Akan tetapi saat baru merasakan kebahagiaannya saat Umar bin Khattab bertekad untuk mengalahkan bangsa Persia lewat perang yang dapat membuat negeri mereka hancur, istana mereka roboh, dan untuk mencabut akar penyembahan berhala dari muka bumi ini. Maka Umar mengirimkan surat kepada seluruh pegawainya yang ada di semua daerah yang berbunyi, "Kirimkanlah kepadaku semua orang yang memiliki senjata atau kuda, pertolongan atau pendapat, atau kemampuan dalam bersyair atau lainnya yang dapat membantu kami dalam peperangan." Maka datanglah gelombang para mujahidin ke Madinah dari setiap penjuru. Begitu semuanya telah terpenuhi, Umar Al-Faruq meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya tentang orang yang dapat memimpin pasukan yang amat besar ini, sehingga Umar dapat memberikan mandat kepadanya. Mereka semua berpendapat orang tersebut adalah si singa menerkam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Umar memanggil Sa'ad radhiyallahu an dan memberikan panji komando kepadanya. Berangkatlah pasukan yang penuh berkah ini. Dalam pasukan ini terdapat 99 orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Ada 300 lebih orang yang pernah melakukan bai'atur ridwan, 300 orang yang turut dalam Fathu Makkah bersama Rasulullah, dan 700 orang anak-anak para sahabat. Berangkatlah Sa'ad dan pasukannya menuju Al-Qadisiyah. Pasukan muslimin bertekad untuk mengalahkan Persia. Kaum muslimin mengepung musuh mereka dengan begitu ketatnya. Mereka menyerang dan merangsek barisan musuh dari segala penjuru dengan bertahlil dan bertakbir. Maka kepala Rustum panglima pasukan Persia sudah diangkat dengan tombak-tombak pasukan muslimin. Maka merasuklah ketakutan dan kepanikan dalam setiap hati musuh Allah. Sedangkan ghanimah tidak usah dibayangkan. Adapun yang menjadi korban, cukuplah Anda ketahui bahwa yang mati hanya karena tenggelam mencapai jumlah 3.000 orang. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi umur panjang dan harta yang banyak. Akan tetapi saat ia menjelang wafat, ia meminta sebuah jubah yang terbuat dari suf atau wol tebal. Ia berkata, "Kafankan aku dengan suf ini, sebab aku menghadapi pasukan musyrikin dalam perang Badar dengan mengenakan baju ini. Aku berharap dapat berjumpa dengan Allah sambil mengenakan suf itu." Demikianlah cerita singkat sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga dapat menambahkan wawasan dan ilmu bagi sahabat beriman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.